Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman semua, khususnya teman-teman teknik kimia yang akan menonton video ini. Selamat datang di video podcast Prodi Berdialog atau Prolog Part 1 Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Oke, sebelum lanjut membahas terkait nantinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farizal Putra, biasa dipanggil Farizal, dari program studi Teknik Kimia Angkatan 2022, yang nantinya akan menjadi moderator atau memandu terkait dengan penyampaian aspirasi dari teman-teman teknik kimia yang sudah kemarin mengisikan link aspirasi yang sudah diberikan oleh panitia. Oke, mungkin sedikit informasi terkait dengan sesuai namanya gitu, terkait dengan Prodi Berdialog atau Prolog yang dulunya itu adalah namanya dialog jurusan, merupakan suatu agenda rutin dari MPTK sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke pihak prodi dan nantinya juga akan membahas gitu terkait dengan beberapa hot news atau isu-isu terbaru yang berada di lingkungan teknik kimia gitu, Prof. Oke, nantinya kita akan ada 5 topik utama, yaitu ada MBKM, administrasi perkuliahan, sistem perkuliahan, lalu ada sarana prasarana, dan tentunya yang terakhir ada pasca sarjana gitu. Oke, mungkin karena di sini sudah ada gitu bersama kita ada koordinator program studi teknik kimia Universitas Negeri Semarang, ada Ibu Prof. Dr. Dewi Selvia Fardianti, STMT, atau biasa kita kenal gitu sama Prof. Selvi. Selamat pagi, Prof. Selvi. Selamat pagi. Oke, gimana Prof? Kabarnya Prof sekarang? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah ya Prof. Ya. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih gitu ya Prof udah berkenan hadir di acara atau podcast di Teknik Kimia gitu. Ya. Nah, di sini mungkin mau tanya dulu sih Prof, untuk saat ini kira-kira kesibukan dari Prof Selvi atau prodi mungkin lagi sibuk apa nih Prof? Lagi ada target apa gitu? Ya, kalau kegiatan prodi memang karena pengaruh efisiensi ya, memang nggak sebanyak tahun lalu. 2 tahun terakhir kemarin kan kita memang banyak agendanya karena kita dapat 2 kali PKKM itu ya. Oh, iya. Itu yang banyak menyita waktu. Untuk agenda prodi yang sekarang sedang dipus ya, atau dipus dari pusat, itu adalah kelulusan tepat waktu untuk angkatan 2021. Ini yang PR terberat untuk koordinator program studi adalah hal itu, di mana angkatan 2021 itu harus lulus di akhir Juli 2025 ini, sehingga diharapkan di bulan Agustus itu angkatan 21 itu sudah nggak ada di UNES, jadi ibaratnya sudah lulus semua. Itu yang menjadi PR berat, sehingga di sini saya sebagai Korprodi memang mohon kerjasamanya dari mahasiswa dan juga dosen pembimbing dan juga dosen pengujinya, supaya mereka ibaratnya memberikan kemudahan-kemudahan, dan mahasiswa pun dengan adanya kemudahan ini juga terus tidak seenaknya ya. Jadi di sini kita, yang saya minta tadi adalah kerjasama dari ketiganya, dosen penguji, dosen pembimbing, dan juga dosen mahasiswa. Dan agenda yang paling dekat ini yang menjadi konsentrasi prodi adalah akreditasi atau reakreditasi untuk program studi Teknik Kimia S2 atau yang magister, yang kami sudah submit di Lamtek. Kemungkinan akan ada visitasi di pertengahan Juni atau di awal Juli. Itu yang sedang kita persiapkan sekarang. Oke, mungkin tadi ya membahas terkait dengan kelulusan angkatan 2021 gitu ya, Prof. Mungkin ini kan baru tahun sekarang gitu. Ya. Nah, itu kira-kira alasannya kenapa gitu, Prof? Jadi alasan kenapa angkatan 21 ada ibaratnya spesial ya. Yeah. Kayak kalau toko itu kayak lagi obrol diskon gitu ya. Ya, Prof. Jadi ini
bejonya jadi angkatan 21 adalah di tahun ini. Jadi memang angkatan tahun sebelumnya belum pernah ada. Hal itu terkait dengan akreditasi institusi. Jadi institusi itu akreditasinya kan ada AIPT dan juga akreditasi dari BAN PT. Untuk akreditasi dari BAN PT-nya UNES itu sudah unggul. Nah, ini yang sedang ada warning itu akreditasi dari AIPT. AIPT ini kenapa ada warning? Karena mahasiswa UNES yang masih aktif itu banyak sekali. Jadi apalagi 21, 20, 19, 18, 17 itu masih banyak. Ya, ini yang menjadi warning oleh AIPT karena kita akan reakreditasi AIPT itu 2026. Sehingga yang kita persiapkan adalah tahun ini kita kayak melakukan clearing ya, clearing mahasiswa yang tidak registrasi atau yang mangkir itu akan kita clearing, langsung kita keluarkan saja dari list mahasiswa karena itu juga gandoli. Karena saya lihat angkatan 19-20 itu banyak, sekitar hampir 10 lebih itu mahasiswa yang mangkir. Artinya dia tidak melakukan registrasi ya, melakukan registrasi, jadi tidak ada pemberitahuan yang jelas sehingga kalau ini kan jadi beban prodi, akhirnya jadi beban institusi. Padahal dia nggak tahu ini dia tuh mau ngapain gitu loh. Jadi tidak ada informasi ke dosen wali juga. Ini yang akan kita lakukan clearing. Kemarin 2018-17 sudah saya lakukan clearing yang memang sudah tidak bisa terdetek, itu sudah kita outkan dari list mahasiswa. Yang 19-20 itu ini yang sedang menunggu arahan, sehingga di sini 19-20 sudah kita kondisikan ya. Kalau teknik kimia sejauh ini mahasiswa yang bermasalah dalam tanda petik angkatan lama-lama itu nggak sebanyak prodi lain, apalagi yang pendidikan ya. Yang pendidikan di Fakultas Teknik itu justru yang banyak sekali itu. 16, 17, 18, 19, 20 itu masih banyak. Kalau kita yang 18 sudah tinggal satu, ini ujian besok Kamis, sudah habis 18, 19 masih ada, 20 masih ada, tapi nggak banyak. Dan itu sudah kita apa ibaratnya mahasiswanya sudah kita dapatkan ya, jadi dia mau apa itu sudah tahu dan dia sudah ada kesepakatan akan ujian. 19-20 sudah. Nah, sekarang yang 21 yang jadi PR itu mahasiswa yang belum sempro itu di bulan Mei ini saya minta sudah sempro semua. Sehingga tinggal Juni, Juli itu sudah Juli itu lulus semua. Sudah ujian akhir. Itu yang jadi PR-nya prodi yang sekarang kita juga jadi beban korprodi ya, karena nanti kalau sampai awal Agustus, karena 21 itu kan dia tepat waktunya Agustus, tapi kita menghindari di Agustus, jadi sampai awal Agustus masih ada angkatan 21 nanti korprodi dan dosen pembimbingnya yang akan mendapatkan teguran dari pimpinan. Oke, baik Prof. Kira-kira terkait hal tersebut itu hanya di tahun ini apa nantinya angkatan 2022 nih khususnya dan nantinya akan persiapan gitu terkait dengan skripsi maupun TA. Kira-kira apakah ada hal tersebut gitu Prof untuk angkatan 2022? Ya, kalau ini sekarang kita sedang mengkondisikan bagaimana caranya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Maka di tahun-tahun berikutnya kondisi yang sudah kita lakukan sekarang supaya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu akan kita jalankan. Hanya saja dispensasi-dispensasi yang dalam kemarin seperti yang sudah saya sampaikan pada saat saya kumpulkan angkatan 21 2019 itu kemungkinan ada yang nggak saya lakukan di dua-dua ya, karena dua-dua sudah kita kondisikan di awal. Jadi dua-dua ini besok semester 7 kan, 7 ini harus sudah penelitian. Dosen pembimbing tugas penelitian sudah saya push, selesai semester 7 harus sudah memberikan nilai tugas penelitian. Jadi sudah saya bahas, sudah selesai. Sehingga begitu kita menginjak antara 7 dan 8, ini mahasiswa sudah dapat judul nih skripsi. Skripsi sudah dapat judul, begitu awal masuk semester 8 sudah sempro. Sudah sempro, nah pertengahan di 8 itu sudah ujian. Sehingga nggak sampai kita molor. Nah, yang diinginkan adalah kalau kemarin ini kita pesaing kita ya, pesaing dalam tanda petik lulusan tepat waktu itu teknik sipil. Teknik sipil itu sudah 52 mahasiswa 21 yang lulus.
di bulan April kemarin. Iya. Tapi kalau teknik kimia saya menyampaikan ke fakultas tidak mungkin seperti itu. Ya, karena apa? Karena ada tugas penelitian, ada skripsi perancangan pabrik. Itu yang tidak mungkin kita meluluskan mahasiswa setelah semester 7. Atau di semester 7 itu mahasiswa sudah ujian skripsi, gitu kan. Karena penelitian itu kan nggak gampang. Penelitian itu harus di lab, sampai akhirnya membuat laporan sampai sembas. Dan satu hal lagi juga mahasiswa tidak ditargetkan harus menulis artikel yang terpublish ya. Jadi tolong digarisbawahi terpublish. Terpublish itu artinya sampai accepted sampai publish tidak. Tapi hanya mahasiswa membuat suatu artikel yang nanti dia tinggal menandatangani aja janji mau saya submit kemana, ke jurnal A, jurnal B, jurnal C, ada surat pernyataan tanda tangan dosen pembimbing tugas penelitian, tanda tangan oleh mahasiswa yang bersangkutan sudah cukup. Apakah nanti realisasinya mau submit, mau diganti itu monggo. Yang jelas tidak wajib mahasiswa itu harus publish. Kalau submit ya nggak apa-apa. Oke, baik Prof. Terima kasih tadi atas jawabannya. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam sesi utama kita, yaitu aspirasi dari beberapa teman-teman teknik kimia gitu yang kemarin udah mengisikan link yang diberikan oleh panitia, baik itu S1 maupun S2 gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama nantinya kita akan bahas terkait dengan MBKM. Oke, mungkin yang pertama itu adalah itu ya Prof, kan kemarin udah ada informasi gitu dari Kemendikbudristek yang dimana MSIB. Saintek sekarang. Iya, itu Prof, maaf. Itu MSIB ya, yang dulunya sekarang itu diganti dengan magang berdampak gitu. Berdampak, ya. Karena sekarang kampus berdampak, bukan kampus merdeka. Sekarang berganti. Jadi kayak ikon-ikon yang tadinya biasanya tuh selain UNES, kampus merdeka gitu kan, sekarang diganti kampus berdampak. Nah mungkin di sini pertanyaannya adalah saat ini gimana dari program teknik kimia untuk apa ya lebih ke penerapan program tersebut tuh bagaimana gitu Prof di prodi teknik kimia sendiri gitu? Kalau yang kegiatan kampus berdampak ya, kalau yang kayak MSIB kemarin kan itu dari pemerintah ya. Jadi pemerintah kalau nanti kegiatan itu ada lagi dengan hanya beda berganti nama mungkin ya, itu saya bebaskan ke mahasiswa untuk mengikuti dengan cara nanti misalkan kalau 3 bulan ya bisa rekognisi sekian SKS seperti aturannya masih sama 6 bulan itu 20 SKS 3 bulan mungkin sekitar 12 SKS seperti halnya hal itu diterapkan di UNES Prigel dan UNES Giat. Kalau UNES Giat itu 8 SKS, UNES Prigel 12 SKS, sehingga total kan juga sama 20 SKS. Itu juga menjadi target prodi juga karena kaitannya dengan IKU 2. Jadi apa namanya indikator kinerja universitas IKU 2 itu yang pertama adalah terkait dengan rekognisi. Jadi rekognisi mahasiswa 10 SKS dan 20 SKS itu seperti halnya waktu MPKM. Tapi sekarang tidak hanya itu, kalau dulu kan IKU 2 itu hanya itu, rekognisi. Sekarang ditambah dengan prestasi. Prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Itu masuk ke dalam IKU 2. Nah, jadi kalau teknik kimia ini mahasiswanya ada prestasi-prestasi, itu bisa masuk ke situ, ke IKU 2. Ini IKU 2 Fakultas Teknik ini merah semua. Merah semua artinya persentase mahasiswa yang mendapatkan prestasi dengan total mahasiswa kecil. Jadi kalau yang dapat prestasi itu banyak atau yang bisa rekognisi itu banyak, mahasiswanya kan banyak nih, sehingga presentasinya bisa menjadi besar. Nah ini juga menjadi PR-nya prodi. Jadi yang bisa prodi lakukan adalah sebenarnya di awal semester kemarin diminta adalah mahasiswa mengambil perkuliahan di luar prodi. Jadi lintas prodi. Nah, sayangnya di teknik kimia itu kan kita hanya satu ya prodinya. Kalau prodi rumpun lain, rumpun teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, PKK itu kan prodinya banyak. Jadi mereka bisa saling tukar mahasiswa itu agak mudah ya karena dalam satu rumpun ada banyak prodi.
Tapi kalau teknik kimianya hanya satu. Nah, yang bisa dilakukan adalah ya mengambil mata kuliah di prodi lain yang ada miripnya. Misalkan di teknik mesin ada mata kuliah perpindahan panas atau termodinamika, itu bisa diambil seperti itu. Hanya saja di teknik kimia sepertinya belum terrealisasi hal seperti itu. Atau mengambil mata kuliah pilihan di prodi lain, di kimia MIPA juga bisa seperti itu. Hanya saja ini belum terrealisasi karena ya tadi mungkin mahasiswa mikir juga ya, karena memang walaupun sepertinya sama, tapi dalamnya pasti ada perbedaan di situ. Beda kalau satu rumpun, kalau satu rumpun itu masih ada kemiripannya lah. Tapi kalau sudah beda rumpun itu agak sulit untuk lintas prodi. Nah, yang dilakukan prodi di semester kemarin itu adalah kita menjalin kerjasama dengan Untirta, Universitas Brawijaya, UB, kemudian Universitas Lambung Mangkurat ya. Waktu itu kita ada kuliah online, saling semua prodi tuker-tukeran mahasiswa gitu untuk beberapa mata kuliah. Nah, hal itu bisa match lah ya, karena kita sama-sama teknik kimianya. Hanya saja di semester ini karena kemarin agak sulit juga ya ngatur administrasi, jam perkuliahan, menggabungkan beberapa prodi dalam dan beda perguruan tinggi, beda waktu juga ya kalau ULM itu hal yang sulit. Maka di semester ini itu kita skip hal itu meskipun kemarin antar prodi sudah sounding-sounding, cuma belum terlaksana. Dan mungkin nanti semester depan kita laksanakan lagi kalau IKU 2 teknik kimia masih merah mau nggak mau memang harus melakukan itu ya, karena sekarang IKU 1 itu terkait tracer study itu juga masih merah, IKU 2 masih merah. Jadi ini PR core prodi juga di tahun ini terkait dengan target capaian dari IKU. Jadi itu kalau yang magang-magang tadi silakan aja, kalau mau ikut UNESPIGEL yang 3 bulan ya itu bagus. Kalau mau mencari tempat lain atau kegiatan dari pemerintah yang 6 bulan itu lebih bagus lagi karena nanti bisa rekognisi ke mata kuliah lain. Oke, Prof. Mungkin ini menyangkut terkait dengan rekognisi ya, khususnya di teknik kimia gitu. Nah, untuk mahasiswa teknik kimia, mungkin kemarin udah mengikuti kursus angkatan 22 ya, Prof. Ya. Itu kemarin udah melaksanakan terkait dengan UNESPIGEL gitu. Ya. Nah, itu kemarin kami itu dapat rekognisi sebesar 12 SKS. Ya. Nah, tapi di sini emang beberapa dari dosen itu kayak tetap harus mengharuskan kita ikut mengikuti perkuliahan, baik mengikuti perkuliahan maupun mengerjakan tugas gitu. Nah, itu ibaratnya kita ikut kelas gitu, Bro. Ikut kelas lagi, ikut mengerjakan tugas lagi gitu. Nah, kira-kira dari Prof. Selvi tanggapan terkait rekognisi tersebut itu bagaimana, Bro? Baik. Jadi rekognisi ini memang kemudahan ya bagi mahasiswa karena dia mengikuti kegiatan di luar kampus, magang tadi ya. Magang tadi kalau yang UNESPIGEL itu 3 bulan, sehingga rekognisi 12 SKS, sehingga 12 SKS itu digantikan oleh mata kuliah yang tidak perlu mereka tempuh, perkuliahannya sebenarnya. Jadi perkuliahannya itu boleh tidak ikut. Yang mereka harus kerjakan adalah mungkin tugas atau harus ikut UTS dan UAS itu. Sehingga tidak semata-mata karena apa? Karena yang dulu-dulu mahasiswa itu misalkan rekognisi tadinya nilainya C tiba-tiba jadi A karena PG-nya A. Padahal dia ibaratnya belum paham sekali dengan mata kuliah itu gitu. Akhirnya yang kemarin menjadi kendala beberapa dosen adalah hal itu, sehingga menyayangkan hal itu tampak pada saat ujian skripsi. Kamu kemarin termonya apa gitu kan, dapat A, loh kok nggak bisa, saya rekognisi gitu. Tadinya apa? Tadinya C dari kegiatan MPKM tadi kan, kalau magang banyak kan A ya. Nah akhirnya mata kuliah yang direkognisi dapat A semua. Nah hal inilah yang akhirnya menjadi PR dosen dan menjadi beban juga bagi dosen pengampunya. Mahasiswa mendapatkan nilai A, ternyata dia nggak paham. Nah, yang menjadi beban adalah apa? Nanti di dunia kerja atau pada saat wawancara. Ini kok nggak tahu, kemarin dia lihat transkrip, nilainya bagus. Nah itu, oh ini karena rekognisi. Nah itu. Dan juga satu hal lagi yang menjadi pertimbangan prodi adalah
kita 2 tahun lalu, 2 tahun ke belakang ya, itu kita melakukan studi banding ke ITB, ke ITS, ke UB, itu terkait dengan rekognisi ini. Gitu. Dari mereka kami mendapatkan info bahwa mahasiswa di sana tidak semudah kami memberikan nilai untuk yang rekognisi itu. Bahkan sama UGM juga. Bahkan di beberapa perguruan tinggi itu sangat menentang terkait rekognisi tersebut. Bahkan ada dosen yang nggak mau, gitu. Jadi tetap mahasiswa tetap ikut kuliah, tetap tugas dan lain-lain. Nah, dari sini kita juga akhirnya mikir kalau perguruan tinggi yang sudah besar aja seperti itu, apalagi kita gitu kan. Nah, akhirnya ada kesepakatan prodi dengan dosen. Nah, mahasiswa yang rekognisi boleh, tapi tetap diberikan tugas, ada yang tetap tugas ada ya, UTS dan UAS ada. Ada juga yang hanya UTS UAS. Tapi kalau perkuliahan di kelasnya enggak kita minta karena mereka sedang magang kan. Iya, Prof. Nah, itu kecuali kuliahnya hybrid. Hybrid bisa ikut ya mereka perkuliahan. Tapi untuk pertemuan di kelas itu kemarin saya sampaikan ke dosen tidak usah ikut yang rekognisi. Jadi ya mahasiswa yang dapat rekognisi itu yang nilai D dan E tidak boleh loh ya. Jadi nilai D dan E itu tidak boleh rekognisi. Mereka harus ngambil baru. Artinya apa? Mereka belum paham dengan mata kuliah itu. Yang boleh direkognisi adalah yang jadi ke atas. Nah, itu tadi. Kadang dosen juga melihat sebelumnya nilainya apa. CD. Kalau CD harus kuliah. Dia kan nggak paham. Belum paham dapat CD. Nah, itu. Kalau sebelumnya B atau AB malah atau BC ya sudah ikut UTS dan UAS saja gitu. Itu otonomi dosennya sih. Tapi kalau mengikuti perkuliahan ya tadi ada alasan tertentu. Tapi sebenarnya dari saya waktu itu Korprodi menyampaikan terkait rekognisi ini mahasiswa yang jelas suruh ikut UAS dan UTS gitu. Atau tugas saja juga tidak apa-apa. Oke, baik Prof. Karena sempat ada beberapa dosen yang itu kita rekognisi tapi itu harus mengikuti perkuliahan gitu, bahkan kayak di absen gitu, kayak mana nih mahasiswa rekognisi seperti di absen terkait siapa aja yang hadir untuk mahasiswa rekognisi di matkul tersebut. Mungkin membahas tadi UNES Prigel, kan di sini kita merekognisikan kayak mata kuliah utilitas, K3, pengolahan limbah, manajemen industri, yang dimana matkul-matkul tersebut itu tentunya Prof, kita udah dapetin di PKL gitu. Maksudnya PKL pakai waktu di magang kita belajar terkait beberapa matkul tersebut. Nah, kira-kira itu berarti masih wajib ya Prof, wajib mengerjakan tugas dari apalagi itu kan baru ya. Iya, itu baru. Kan mata kuliah baru. Jadi apalagi yang baru, jelas apa yang kalian dapatkan di tempat magang, ada beberapa hal yang tidak ada di perkuliahan. Nah, itu yang jadi kayak ada nilai tambahnya ya. Jadi kalian di tempat magang ada melihat secara real. Di mana terus teorinya pun juga di teori itu kan nanti mungkin di tempat magang misalkan Anda hanya lihat boiler aja gitu. Padahal utilitas kan tidak bicara boiler gitu. Sehingga kalian tetap harus ambil kuliah utilitas tadi. Kalau perkuliahan yang tatap mukanya itu terserah dosennya. Tapi yang jelas tadi tugas TS dan UASnya harus tahu supaya kalian tahu oh utilitas yang disampaikan di perkuliahan tuh isinya ini gitu. Contohnya seperti itu. Oke, baik Prof. Lanjut ke pertanyaan terkait itu ya Prof, terkait MBKM di PKM, P2MW maupun PPKO. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya nih terkait dengan regulasi sekarang. Itu kalau misal kita menang gitu, dapat juara di PKM maupun di P2MW maupun di PPKO, itu apakah kita udah bisa konversi ke dalam skripsi gitu Prof, atau TA gitu? Jadi kalau aturan BR1 yang kemarin ya, itu juga sudah diterapkan di angkatan 21 ada, itu Nisrina dan Muhammad Bibi itu yang bisa dipanggil itu, dia kan kemarin menang di P2MW ya, dapat emas. Nah, sehingga mereka rekognisi ke skripsi. Jadi skripsinya dia tidak membuat rancangan pabrik seperti temannya. Dia adalah apa yang dia kerjakan pada saat P2MW itu. Jadi tulisan atau karya ilmiah dia di P2MW itu yang menjadi skripsinya.
Jadi pembimbingnya pun saya ganti ke pembimbing dia pada saat mendapatkan P2MB itu, sehingga skripsinya adalah tadi yang dia dapat medali emas itu apa artikelnya. Nah, itu yang dijadikan skripsinya. Tapi mereka meskipun mendapatkan dispensasi seperti itu, mereka membantu kelompoknya yang mengerjakan skripsi. Karena kan mereka punya kelompok nih, sudah punya kelompok, kok terus ditinggalin. Waktu Miss Rina membantu temannya, karena apa? Dia juga ingin tahu seperti apa perancangan pabrik itu. Karena teknik kimia itu kan apa ibaratnya endingnya di situ ya, perancangan pabrik. Jadi kalau nanti lulus, misalkan wawancara di mana, kok nggak ngerti perancangan pabrik kan aneh. Oh ternyata saya dapat rekognisi atau saya dapat dispensasi karena menang ini. Oke lah, tapi paling nggak tahu itu yang kemarin kalau di Srina seperti itu. Tapi ini sih semua kesadaran kemahasiswanya masing-masing ya. Kalau mereka sudah puas dengan skripsi karena dia mendapatkan kejuaraan itu ya nggak apa-apa gitu. Oke, baik Prof. Sudah cukup menjawab. Mungkin kita langsung lanjut ke poin kedua, itu ada administrasi perkuliahan. Nah, di mana apakah terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak prodi khususnya teknik kimia dalam mendukung proses banding atau penurunan UKT, Prof? Kira-kira ada nggak? Penurunan UKT. Oh, kalau UKT, urusan UKT itu fakultas ya. Fakultas. Jadi prodi itu tidak punya wewenang. Jadi mahasiswa biasanya ada juga yang meminta ini kalau mau mengajukan penurunan UKT gimana. Itu memang langsung wewenang ke WD2. Ya, jadi masalah keuangan itu prodi itu nggak tahu. Jadi prodi itu hanya ini loh kegiatan prodi itu ini ya keuangannya sebesar ini, udah itu. Kita nggak ada wewenang terkait dengan apalagi UKT ya, UKT sudah levelnya fakultas ke atas, jadi prodi tidak ada sama sekali. Untuk keringanan ya silahkan mahasiswa langsung menghubungin ke fakultas. Nanti biasanya WD2 itu ada rapat ya, biasanya di akhir semester atau apa terkait penurunan UKT ini. Jadi memang otonominya pada sana. Bukan ke prodi. Berarti prodi nggak ada ya, Prof? Langsung ke fakultas? Nggak ada, iya. Itu memang langsung fakultas. Oke, baik, Prof. Untuk kelas selanjutnya, langsung masuk ke dalam sistem perkuliahan. Jadi ini ada beberapa terkait pertanyaan gitu. Yang pertama, mungkin tadi menyinggung ya, Prof, seperti kasusnya yang tadi Kanisrina gitu ya. Nah, itu kan mereka pasti ada pisah partner gitu. Nah, itu adalah pengerjaan skripsi perancangan pabrik. Dan gimana sih cara solusi terbaik dalam mengatasi masalah tersebut? Kalau misal ada mahasiswa itu yang kayak pisah partner tiba-tiba gitu, Prof, itu gimana cara solusinya? Ya, itu banyak sekali kasus, apalagi ini dikejar lulus tepat waktu ya. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi mahasiswa ke saya, dia kadang dalam tanda petik ada masalah dengan tidak hanya dengan partnernya, kadang dengan dosen pembimbingnya juga. Nah, seperti itu akhirnya saya menengahi kasusnya apa. Misalkan dengan dosen pembimbing dulu ya. Ini kasusnya apa, permasalahannya apa. Terus dia sudah sepertinya menyerah dengan dosen pembimbing tersebut. Ya mau nggak mau saya ganti. Nah, saya ganti dosen pembimbingnya ini pun tidak semata-mata langsung saya ganti gitu ya. Nah, kemudian dia misalkan saya tawarkan ke dosen-dosen pembimbing lainnya yang start mahasiswanya itu masih awal. Karena ini kan mau saya pindah nih, saya ikutkan kelompok lain. Ya akhirnya sekarang ada yang kelompok itu ada yang berdua, ada yang bertiga. Ya kan? Nah karena itu tadi kasus-kasus itu, tapi kalau dari awal bertiga ya karena jumlah angkatannya ganjil. Seperti 2021 itu kan 115. Jadi kan ganjil, memang dari awal plotting ada yang 3. Tapi akhirnya juga sekarang ada yang 3. Karena ya tadi kasus dia pindah atau dengan partnernya dia nggak bisa. Akhirnya dia mau nggak mau pisah. Nah kalau pisah ini saya ke dosen pembimbing saya konfirmasi juga. Ini memang udah nggak bisa dia memang berdua ini. Nah saya minta dosen pembimbing ini diikutkan kelompok di bawah bimbingan beliau, tapi kelompok lain. Nah kalau bisa diatasi seperti itu, dia pindah ke kelompok lain, tapi pembimbingnya sama. Yang satunya juga pindah kelompok lain. Atau ini nggak bisa di bawah bimbingan beliau, pindah kelompok lain,
pindah dosen pembimbing. Ya saya pindah seperti itu. Kadang ada juga dia maunya dengan kelompok saya. Ya mau nggak mau ya sudah saya terima digabung dengan kelompok saya seperti itu. Jadi tadi saya memberikan kebebasan ya karena apa? Saya tidak ingin akhirnya mahasiswa itu kayak mutung ya, mutung terus ngilang. Ya, Karena yang kemarin-kemarin 18, 19 yang hilang-hilang itu kasusnya seperti itu. Kasus dengan pembimbing dan juga ada juga yang sudah takut sama pengujinya. Nah ini yang kadang saya yang ini juga PR juga ternyata 19 ada yang takut dengan pengujinya, akhirnya sudah diuji-uji sama pembimbingnya sama dosen walinya. Oke, kamu segera maju, penguji saya ganti, baru dia baru maju. Itu bayangkan 19 sudah berapa tahun, kenapa baru disampaikan sekarang gitu. Kalau dari awal-awal sudah disampaikan, pasti saya sudah akan memberikan kebijakan. Itu saya tidak akan memaksa mahasiswa itu harus dengan penguji itu kalau memang dia nggak sanggup gitu. Oke, baik Prof. Berarti kayak terkait dengan pisah partner di tengah jalan itu berarti nggak apa-apa. Diperbolehkan ya Prof? Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk itu tadi, untuk ya menyemangati mahasiswa supaya lulus tepat waktu. Sekarang yang ditekankan adalah lulus tepat waktu tadi. Tepat waktunya ya kalau angkatan 22 nanti berarti Juli 2026. Maksimal Agustus, karena kamu masuk kan Agustus kan. Prof. Nah itu tepat waktunya di Agustus itu. Oke, baik Prof. Mungkin ini menyangkut lagi terkait misalnya ada mahasiswa gitu lagi sempro maupun sidang, tapi adanya perbedaan pendapat antar dosen gitu terkait dengan menentukan judul. Nah gitu, apakah ada dari prodi teknik kimia khususnya itu ada panduan khusus untuk terkait dengan acuan buat kita nyari judul gitu Prof? Kalau dari prodi tidak ada. Hanya saja untuk kecuali 21 ya. Kecuali 21 untuk angkatan sebelumnya dan setelahnya itu adalah minimal 5 tahun di atas. 5 tahun. Jadi jangan yang 5 tahun ke sini. Jadi kan masih baru tuh, masih dipakai kakak tingkat. Nah, 5 tahun sebelumnya itu silakan dipakai lagi, hanya dibedakan kapasitasnya aja. Karena kalau benar-benar beda, kadang ada kesulitan ya. Tapi kadang juga kadang ada beberapa dosen yang tidak boleh, harus benar-benar beda gitu, dibedakan di prosesnya misalkan. Nah seperti itu memang tidak ada aturan baku sih dari prodi. Jadi nanti kadang pada saat ujian ya tadi antara penguji dan pembimbing kadang ada miss di situ ya, missing di situ. Hanya saja kalau dari prodi hanya menyampaikan tadi paling enggak 5 tahun sebelumnya lah gitu, yang boleh dipakai lagi gitu. Oke, baik Prof. Berarti misalnya ada kasus terkait tadi ada miss dari pembimbing itu boleh kalau misal 5 tahun dia di bawah 5 tahun, tapi dari pengujinya gitu itu nggak boleh. Nah itu gimana Prof cara menanggapinya? Jadi nanti misalkan ada kasus seperti ini, nanti pembimbing biasanya curhat ya, lapor ke prodi ini kasus kayak gini ini gimana. Nah nanti saya akan menemukan antara penguji dan pembimbingnya supaya ada tengah-tengahnya. Jadi saya minta adalah jangan sampai pada saat sempro itu ganti judul. Judul itu sudah fix dengan pembimbing. Sehingga penguji itu hanya tinggal kayak konfirmasi aja terkait dengan isi dari proposalnya itu. Kalaupun judul diganti ya paling kayak nambah kata atau nambah apa, tapi tidak total 100% atau di 180 derajat berganti judul. Nah seperti itu diharapkan jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau seperti yang tahun-tahun sebelumnya, kalau mengulang itu boleh. Mengulang itu boleh, artinya apa? Satu, mahasiswa tidak paham dengan proposalnya. Yang kedua, ada salah perhitungan. Perhitungan dalam menentukan kapasitas itu juga bisa. Atau pemahaman dalam menghitung neraca masa awal terkait dengan konversi, rasio, bla bla bla, itu salah kan? Kalau dia salah, otomatis ke belakang kan salah. Nah, ini masih sempro nih, gitu. Jadi bolehlah itu ujian mengulang itu boleh. Atau dia salah memahami terkait referensinya, jurnalnya. Jurnalnya bilangnya seperti ini, kok kamu prosesnya begini, gitu. Itu boleh. Jadi ujian sempro lagi, gitu. Oke, Prof. Baik.
Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya itu membahas terkait dengan KKL gitu. Nah, KKL. kira-kira KKL ini tuh apakah masih akan dilaksanakan? Nah, jika demikian, apa yang menjadi kendala sehingga proses perizinannya itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu, Prof. Untuk KKL sendiri. Perizinan KKL di tingkat mana? Di Kalau di KKL prodi enggak, Teknik Kimia. kalau di prodi enggak ada Oh, tidak ada. tidak ada mempersulit perizinan untuk KKL kecuali pandemi ya. Pandemi. Zaman 21 tahun 21 20 19 masih boleh. Jadi tahun 2021 22 itu memang KKL memang tidak diperbolehkan oleh UNES ya karena memang waktu itu efek pandemi. Terus setelah tahun 23, 24 sudah boleh kan KKL. Jadi kita tidak mempersulit untuk KKL itu. Jadi mahasiswa silakan mau KKL di mana. Karena KKL itu ada di kurikulum, jadi wajib. Jadi masih harus ada nilai KKL-nya kan. Kalau nggak ada nilai KKL kan nggak bisa ujian skripsi karena dia masih punya tanggungan. Tapi untuk rekognisi, kalau dia tadi misalkan ikut magang atau prigel yang 6 bulan, 3 bulan mau rekognisi ke KKL boleh gitu. Jadi tidak ikut KKL boleh karena dia sudah punya nilai KKL. Tapi KKL itu kan kayak ibaratnya kita ini kuliah sekian tahun ya seneng-senengnya itu kan di situ. Itu berkesan sekali. Kalau saya ya waktu S1 tuh kegiatan saya waktu S1 paling berkesan adalah KKL itu. Itu rasanya kalau setelah kita lulus sekian tahun kayak saya ini gitu, wah ternyata KKL itu. Kalau nggak ikut KKL memang benar-benar nyesel gitu. Jadi memang seneng-senengnya, happy-happynya mahasiswa itu di KKL itu. Jadi itu prodi tidak pernah mempersulit. Perizinannya mudah sekali. Bahkan yang kemarin tahun lalu angkatan 22 kan yang ke Bali itu, nah itu kan gampang. Cuma kadang saya kumpulkan waktu itu karena banyak yang nggak ikut gitu kan, alasan itu kan. Jadi itu bukan prodi loh yang mempersulit mahasiswa sendiri kan, karena nggak mau ikut gitu. Malah saya yang membantu dari mahasiswa supaya dalam satu angkatan itu bisa banyak yang ikut. Akhirnya juga banyak yang ikut kan. Terus yang angkatan 23 ini tahun ini mau KKL cuma belum nemuin saya. Dulu kapan itu panitianya sudah ngontak saya ingin diskusi terkait dengan KKL. Cuma sampai sekarang belum hubungin saya lagi. Nah mau KKL kemana nih saya nggak tahu nih. Kalau Tekim sih rata-rata ke timur ya, karena memang yang mudah perizinan industrinya adalah ke timur. Dan katanya kosnya juga lebih murah ke timur ya dibanding ke barat. Itu. Saya sih monggo-monggo aja mau KKL kemana. Nah, malah kalau bisa kayak kalau di zaman saya dulu itu KKL sudah nggak dalam satu pulau, sudah lintas pulau gitu. Oke, berarti KKL ini adalah kegiatan yang wajib gitu ya, Prof? Karena emang karena ada di kurikulum, memang ada kurikulumnya kan. Kalian mau skripsi aja KKL-nya masih nggak bisa, harus lulus semua mata kuliah. Oke, baik, Prof. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu apakah benar bahwa mata kuliah wajib itu tidak bisa direkognisi gitu dalam proses rekognisi pembelajaran yang lampau? Jadi terkait mata kuliah wajib itu, Prof. Kita rekognisi pembelajaran lampau nggak ada ya RPL. Nggak ada. Kayak kita nggak ambil jalur RPL. Jadi memang ada beberapa prodi yang ada jalur RPL-nya itu kalau kayaknya S2 deh, magister RPL. Jadi RPL itu rekognisi pembelajaran lampau itu untuk orang yang sudah bekerja. Jadi sudah bekerja 3 tahun, 5 tahun, terus mau ngambil magister di yang jalur RPL itu, dia bekerjanya di bidang yang sama dengan kuliahnya, artinya dia tidak perlu mengambil mata kuliah ini karena sudah dihargai pada saat dia bekerja selama 3-5 tahun itu misalkan. Jadi tergantung prodi sih aturannya. Tapi kalau teknik kimia nggak ada RPL. Oke, baik, Prof. Langsung lanjut ke itu pertanyaan berikutnya terkait dengan jadwal perkuliahan yang tercantum tidak sesuai gitu, yang tertera di dalam skadu. Nah, jadi beberapa mata kuliah itu tercatat berlangsung pada malam hari, misal, Prof. Nah, itu apakah ada alasan tertentu terkait hal tersebut? Nah, selain itu, apakah sistem skadu ini memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap jadwal perkuliahan gitu, Prof, agar mata kuliahnya tuh kelasnya tuh nggak malam hari gitu. Ya baik, terima kasih. Terkait dengan perkuliahan malam hari itu
kemarin yang banyak tuh di kelas magister ya, Ya. malam hari itu. Terus kalau S1 ada sore sampai malam itu karena tadi keterbatasan ruang. Jadi tim jadwal itu pada saat menyusun jadwal itu kan teknik kimia itu ruangnya 307, 308 sama sini 209. Jadi mata kuliah teknik kimia yang banyak itu dari semester 1 sampai semester 8 itu kan harus terdistribusi ke 3 ruang itu saja. Itu kan. Nah, sebenarnya ada ruang lain, tapi ruang lain itu kita menunggu prodi lain selesai jadwal, selesai menjadwalkan. Nah, kalau sudah prodi lain sudah misalkan 210 nih, ternyata sudah nggak ada yang pakai, kita pakai, oke. Cuma kadang di tengah jalan, ini kan bukan haknya Tekim nih, 210 nih. Nah, akhirnya diminta, ya kita lepas. Nah, mau nggak mau, akhirnya tim jadwal itu menjadwalkan di malam hari. Di malam hari, kemudian satu hal lagi, kadang ngeklopkan dengan jadwal dosen itu juga susah. Karena dosen teknik kimia itu ada beberapa yang ngajar di pasca sarjana. Ada yang mengajar di prodi lain. Nah, itu ngepasnya kan angel. Nah, akhirnya dibuat ada jadwal malam, sehingga pada saat pelaksanaannya, nanti tinggal dosen sama mahasiswa yang mencari ruang-ruang yang kosong. Karena kadang ada ruang itu yang full, satu kelas itu ngambil MBKM semua. Jadi kan nggak ada kuliah tuh di kelas itu. Nah, itu bisa dipakai. Nah, tadi itu. Nah, nanti kalau gedung baru itu sudah diploting untuk perkuliahan, nah mungkin kita sudah ada tambahan ruang ya, ruang-ruang kelas itu, nah mungkin bisa kita atur ulang lagi. Jadi sekali lagi, pada saat mengatur penjadwalan itu adalah terkendala terbatasnya ruang. Dan terbatasnya kadang itu untuk klop jadwal dosennya juga itu yang susah. Memang tim jadwal itu nggak gampang. Kita dikasih deadline menjadwal itu hanya sekian hari, harus selesai. Nah, akhirnya ada beberapa mata kuliah yang kita jadwalkan di malam hari, meskipun realnya nggak ada malam. Ya, kita kuliah sore pun juga sudah, itu dosen aja sudah ngomel-ngomel gitu kan, ngajar kok sore hari gitu. Oke, baik Prof. Mungkin untuk ini di sistem perkuliahan, ini pertanyaan terakhir, itu terkait dengan apa saja ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa teknik kimia untuk dapat dinyatakan lulus gitu dari program studi teknik kimia UNES gitu, Prof. Apa aja ketentuan dan persyaratannya? Kalau lulus ya sudah skripsi, sudah dinyatakan lulus. Jadi mahasiswa pada saat mau ujian skripsi, saya nyatakan siap ujian di Sikadu itu, kan saya lihat SPVT. SPVT-nya itu sebuah mata kuliah, sudah 140. Kan total itu 144 ya, skripsinya kan 4. Nah, jadi kalau sudah di situ jumlah SKS-nya 140, di SPVT-nya artinya dia sudah lulus semua mata kuliah. Terus sudah hijau siap ujiannya itu di Sikadu itu. Saya tinggal ngeklik siap ujian. Nah, dia sudah siap ujian skripsi. Skripsi lulus, dia upload sudah sama pembimbing, menguji memberi nilai. Terus dia sudah ngupload file skripsi. Saya melakukan validasi skripsi, validasi akhir skripsi. Itu sudah nilai skripsi sudah masuk ke sistem, ke Sikadu. Itulah mahasiswa dinyatakan lulus. Tapi untuk itu tadi kan ada persyaratannya tuh di Sikadu yang betul itu memang harus dilakukan, kayak cek Turnitin, bebas lab, TOEFL juga ya? Ya itu ya sesuai itu, kalau itu memang by system, kan kita nggak bisa ngutik-ngutik. Kalau itu sudah hijau semua, pasti siap ujiannya juga sudah hijau, saya tinggal ngeklik aja. Baik. Oke, mungkin lanjut ke poin berikutnya, poin ketiga, itu ada sarana dan prasarana. Jadi mungkin ini pertanyaan terkait tadi ya, Prof, yang gedung baru itu ya. Kapan seluruh ruangan di gedung penghubung tadi itu dapat mulai digunakan gitu untuk kegiatan perkuliahan gitu, Prof? Oh iya. Jadi ruangan atau yang ada di UNES itu kan masuk ke dalam sistem list ruangan itu kayak ini E2209 itu di sistem itu ada. Sehingga pada saat kita membuat jadwal perkuliahan itu ada, kita klik. Gedung baru itu belum ada. Belum ada di list ruangan. Satu hal memang belum ada, yang kedua memang bangku ya. Bangku yang ada kan baru lantai 1. Yang atas kayaknya belum ada masih. Jadi belum bisa dipakai. Jadi memang gedung baru itu belum masuk ke dalam daftar inventaris
di UNES, sehingga satu tadi kita belum bisa pakai. Kayak ruangan korprodi itu pun ya memang karena dari awal dulu teknik kimia memang dijanjikan gedung baru itu ya, tapi kita ternyata nggak dapat seluruhnya. Kita hanya mendapatkan 2 ruang untuk korprodi dan rapat. Nah itu sudah karena sesuai perjanjian awal ya kita pindah ke situ. Meskipun di inventaris juga belum ada itu ya. Terus di lantai 3 itu nanti untuk korprodi S2 teknik kimia, S2 teknik sipil sama profesi insinyur PPI, pendidikan program pendidikan profesi insinyur itu kan sekarang sudah ada tuh di di FT. Nah itu nanti 3 ruang atas di lantai 3 itu untuk korprodi itu. Jadi nanti korprodi S2 teknik kimia pindah ke atas. Yang bawah itu korprodi S1. Karena ini saya merangkap, ya saya masih di bawah. Tapi nanti kalau mahasiswa S2-nya banyak, saya jadi korprodi S2 saya pindah ke atas. Korprodi S1-nya entah siapa, saya nggak tahu gitu. Oke, baik Prof. Mungkin berarti belum tahu ya Prof kapan itu bisa digunakan? Belum tahu. Dari fakultas pun juga belum tahu karena memang pengadaan alat gini nih itu nggak kayak di swasta ya. Kalau di swasta tuh kita punya uang beli dah. Kalau di sini kita ada uang, tapi kita nggak bisa langsung. Jadi harus ada pengajuan. Pengajuannya baru mungkin baru awal tahun ini misalkan. Kalau pengajuan baru awal tahun ini baru terrealisasi tahun depan. Kalau pengajuan tahun kemarin terrealisasi tahun ini gitu. Jadi ada yang namanya kita membuat RAB Prodi itu yang kita laksanakan di tahun ini itu yang saya susun di tahun kemarin. Jadi kegiatan dadaan di tahun ini nggak bisa karena di tahun kemarin nggak ada di RAB-nya. Itu jadi kita ada uang tapi kita nggak bisa jalan. Karena memang tidak ada di RAB tadi. Oke, baik Prof. Mungkin izin bertanya kembali tadi terkait sarana prasarana. Apakah gedung penghubung itu diperuntukkan hanya khusus bagi program pasca sarjana? Kalau misalnya jika tidak, apakah nantinya ruang-ruang di gedung tersebut, penghubung tersebut itu bisa diintegrasikan gitu ke dalam sistem mahasiswa program sarjana S1 gitu, Prof? Apakah hanya S2 aja atau S1 itu boleh, Prof? Kalau itu Prodi belum dapat informasi ya, itu wewenang fakultas karena gedung itu milik fakultas. Hanya saja kalau di depan kan sudah ada tulisannya ya, untuk magister gitu ya, S2 teknik kimia, S2 teknik sipil sama PPI tadi. Nah, peruntukannya mungkin ya nanti akhirnya kalau mahasiswa ketiga Prodi itu sudah banyak, pasti memang dikhususkan untuk ke magister. Tapi kalau sekarang kan kayak S2 teknik kimia biasanya masih sedikit ya. Nah, mungkin masih bisa dipakai untuk kuliah S1 juga. Jadi apalagi gedungnya ruangannya kapasitas besar ya. Ruang kapasitas besar itu kan lebih bermanfaat dipakai untuk S1. Soalnya nanti magisternya sudah banyak. Nah, mungkin akhirnya mungkin untuk khusus untuk magister aja ya. Tapi ya ini kita karena magisternya masih baru semua. Mahasiswanya yang masih belum ada 100, 50 aja belum ada, jadi sepertinya nanti masih bisa mahasiswa S1 memakai ruangan-ruangan yang ada di situ. Ya. Apalagi lantai 2, lantai 3 itu kan kapasitas besar. Gitu. Ya, itu bisa gantiin nanti kayak ruang gerai cendekia yang dalam perkuliahan mahasiswa jumlahnya di atas 60, nah itu bisa dipakai. Itu masih bisa dipakai ya. Selagi S2-nya belum banyak gitu ya. Oke. Baik, mungkin ini tadi menyangkut pasca sarjana. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan Prof terkait dengan program studi S2 Teknik Kimia di UNES itu kan masih tergolong baru gitu ya. Nah, gimana strategi yang diterapkan oleh koordinator program studi untuk meningkatkan popularitas dan reputasi program studi Teknik Kimia khususnya S2 gitu, Prof? Oh gitu ya. Jadi di sini karena saya memang merangkap korprodi S2. Jadi saya juga promosi juga ini ya sebenarnya. Yang saya sasar sekarang ini adalah fast track. Fast track itu ya jatahnya angkatan 22 ini. Ya, jadi angkatan 22 kan ini tahun lalu kan angkatan 21 tuh yang fast track. Nah, ini angkatan 22 ini nanti hari Kamis ada sosialisasi terkait fast track. Sudah saya sampaikan ke dosen wali 2022.
dan juga pembina Himpro, Pak Hanif, untuk di-share ke Himpro, supaya hari Kamis besok mengikuti sosialisasi terkait fast track, khususnya untuk mahasiswa angkatan 2022. Ada jadwalnya itu untuk FT itu Kamis jam 10 atau jam berapa gitu ya. Nah, silakan untuk itu, untuk memahami apa itu fast track. Kenapa mahasiswa itu saya sasaran saya yang terbesar fast track, karena ya tadi yang paling mudah sekarang ini saya ketemu itu ya masa 22 ya. Selain itu saya promosi juga ke perguruan tinggi swasta, itu saya share kayak flyer-flyer ke sosmed, jelas ya. Himpro juga saya minta bantuannya setiap ada bukaan, ini kan ada bukaan nih, gelombang 1 sudah ada pembukaan pendaftaran magister, doktoral, itu supaya untuk promosi ke perguruan tinggi lain, karena saingan kita magister di Semarang ini kan Undip ya. Undip akreditasinya sudah unggul, makanya dengan akreditasi Undip yang unggul itu kita kan masih baik, karena kita memang masih baru, itu akreditasi minimum. Maka di bulan Juni ini kita melakukan reakreditasi untuk meningkat dari baik sekali atau kalau bisa unggul. Karena apa? Karena syarat unggul kita itu masuk. Salah satu syarat magister unggul itu adalah 50% dari dosennya itu profesor. Kan sudah masuk. 10 dosen magister itu yang sudah doktor semua di teknik kimia itu ngajar semua di magister itu 10. 5-nya kan sudah profesor nih. Sehingga salah satu syarat unggulnya sudah masuk. Terus kemudian yang artikel ilmiah juga masuk. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana kita bisa mencapai nilai unggul itu. Nilai unggul itu kan 361. Kemarin teknik kimia S1 tuh unggul, kita mendapatkan nilai 363. Memang unggul kurus ya, tapi kan unggul gitu. Nah, sekarang yang kita jadikan PR itu adalah di S2 ini kita bisa mendapatkan angka 361 tadi, karena Lamtek itu memberikan akreditasi unggul itu tidak hanya mendapatkan nilai 361, tapi ada syarat khusus juga. Kayak S1 kemarin juga gitu, nilai kita 363 nih unggul, tapi ada syarat unggulnya juga, 25% basic science-nya itu, terus apa kemarin itu ya saya lupa. Jadi ada beberapa syarat unggul itu kita memang sudah masuk, akhirnya kita mendapatkan akreditasi unggul. Nah, yang S2 ini yang sedang kita usahakan supaya meraih 361 tadi. Kemudian yang jelas dari fakultas juga memfasilitasi untuk promosi-promosi dari BD3 ya, itu saya flyer-flyer untuk mempromosikan magister. Memang peminatan magister teknik kimia ini rendah sekali, berbeda dengan teknik sipil ya. Karena teknik sipil apa? Dia rekanan kerja untuk proyek dosen dan proyek di teknik sipil itu banyak. Nah, rekanan ini diminta untuk sekolah S2. Nah, akhirnya kan mahasiswanya banyak. Nah, kalau kita kan rekanan industri itu kan ya terbatas ya, meskipun saya sudah promosi, tapi orang industri itu kan beda dengan orang kayak di instansi ya, instansi pemerintah, itu memang dituntut untuk sekolah S2, tapi kalau industri itu kan nggak terlalu, ya, sehingga kadang orang sudah enjoy dengan pekerjaannya, sehingga untuk apa sih sekolah S2 gitu. Sehingga memang peminatan S2 teknik kimia memang ya rendah. Di UNS pun saya tanya teman saya yang akreditasinya sudah unggul kan S2 teknik kimia UNS itu juga mahasiswanya juga sedikit. Ya, apalagi kita ya. Tapi ya kita tetap harus optimis. Nah, optimisnya yang sekarang menjadi sasaran saya itu adalah fast track tadi. Ya, angkatan 2022 kan 144 mahasiswa nih. Paling enggak 10 lah gitu ya daftar ke fast track gitu. Kenapa? Fast track itu kalian itu 1 tahun ya, jadi kan S1-nya 1 tahun nih, S1 4 tahun, S2 itu kan 1,5 tahun sekarang di kurikulum yang baru. Kita kan pakai kurikulum yang baru, yang hanya 1,5 semester. 4 tahun ini di semester ke-78 kalian sudah kuliah S1, iya kan? Iya, Prof. Sudah kuliah S1, kuliah S2. S2 di semester 7 sama 8. Tinggal semester 9 kalian mengerjakan tesis. Sudah selesai magister. Tapi kalau kalian nunggu lulus S1 dulu, 4 tahun.
terus daftar magister 2 tahun baru lulus, 6 tahun. 6 tahun berapa semester itu? 12. 12 bro. Tapi kalau kalian fast track hanya 9. 9. KCE 3 semester sendiri. Dan satu hal lagi, kalau yang tahun 21 kemarin UKT fast track itu separuhnya dari reguler. Kalau yang tahun ini saya kurang tahu. Apakah sama? Kan kalau reguler itu 7,5 ya. Kalau fast track itu 3,5. 3,5 selama 4 semester. Jadi kemudahan fast track itu banyak. Satu hal kalian sudah paham iklimnya tekniknya UNES, paham dengan dosen pembimbingnya, dosen-dosennya ya kan, dosennya 10 dokter itu, dan pembimbing untuk mahasiswa S2 itu mereka yang memilih, bukan prodi. Kalau S1, prodi yang menentukan, kamu dibimbing sini, dibimbing si A, dibimbing si B. Kalau S2 itu dia yang saya minta, kamu mau dibimbing sama siapa? Tapi kalau ngelumpuk di dosen A semua, dia nggak boleh. Saya itu, kamu jangan ini semua, kesini gitu. Kalau nggak mau sama si dosen yang satu, ya sudah, beliau nggak saya berikan bimbingan. Gitu. Jadi magister enaknya itu. Fast track satu hal lagi apa? Mata kuliah pilihan kan ada tuh di magister. Mata kuliah pilihannya sama dengan mata kuliah waktu S1. Jadi kalau fast track, mata kuliah pilihannya ya sudah yang diambil waktu S1 aja. Jadi hanya mata kuliah inti aja. Terus pembimbing tesisnya bisa melanjutkan pembimbing waktu skripsi. Skripsi penelitiannya dengan siapa? Atau pabriknya dengan siapa? Nanti waktu magister mau ikut beliau lagi, boleh. Oke, baik Prof. Mungkin untuk angkatan 22 gitu ya, kalau misalnya nanti minat gitu di fast track nanti bisa ikutin di hari Kamis ya Prof? Ya, ya paling nggak dua-dua harus ikut semua, mau minat fast track atau enggak, kan tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Biar tahu dulu fast track itu apa. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan pasca sarjana ya Prof. Jadi misal dari pihak prodi S2 gitu, S2 Teknik Kimia, gimana sih pendapatnya tentang terkait dengan model pembelajaran online untuk mahasiswa yang tidak bisa hadir gitu karena mahasiswa ini statusnya lagi bekerja gitu Prof. Itu bagaimana Prof? Oh baik, terima kasih. Jadi S2 di UNES itu memang sekarang apalagi sudah tidak pandemi ya, itu memang perkuliahan secara daring itu tidak diperkenankan kecuali urgent atau ada sesuatu hal. Dari S1, S2, S3 itu memang secara daring itu tidak diperkenankan lagi, tapi karena suatu hal memang kita mau tidak mau memang harus melaksanakan daring. Kayak S1 itu kan mau nggak mau ya, misalkan saya kuliah ketemu susah itu, akhirnya mau nggak mau dilaksanakan secara daring itu. Jadi keadaan yang memang kita memaksa harus secara daring itu tidak apa-apa, karena aturannya paling nggak 3 atau 4 kali pertemuan daring itu masih diperkenankan dalam perkuliahan. Tapi untuk S2 ini, satu tadi, karena kita masih kecil peminatannya sehingga kita ada tiga mahasiswa reguler yang dari industri. Ya, jadi di semester di angkatan kita kan baru buka 23 ya, 23, 24. 23 ganjil itu ada satu dari Pura Baru Tama, malah sudah lulus dia. Jadi kita sudah meluluskan satu. Kemudian di 23 genap masuk 24 ya, berarti tahun 24, tapi dia hitungnya 23, tapi di magister tuh membukanya tidak kayak S1 hanya ganjil saja. Kita ganjil genap buka terus. Jadi ada angkatan 23 tapi masuk genap itu kerja di Pertamina tapi yang outsourcing. Ya. Kemudian ada satu lagi kakak tingkat kalian, ini semua kakak tingkat, kecuali yang Pura ya. Yang kakak tingkat kalian juga ini baru masuk, dia angkatan 24 tapi genap kemarin, genap ini. Nah itu, kok dia genap ya? Enggak, ganjil kemarin. Angkatan 24 tapi dia jalur reguler, bukan yang fast track. Yang fast track kan ada angkatan 21 yang jalur fast track, ada 3 orang itu. Nah satu tuh reguler. Dia kuliahnya beda. Dia ini sudah kerja juga.
kerja di Semarang, tapi dia tidak bisa kuliah secara luring. Luring. Jadi kita dosen fleksibel memberikan kuliah daring meskipun di jam kerja gitu. Tapi kalau yang dulu itu sekarang karena sudah habis kuliahnya ya si Dita itu dia sudah tinggal tesis. Kalau tesis nanti kayak yang pura itu dia mengerjakannya di tempat dia bekerja. Tapi nanti pada saat ujian konsultasi juga harus ke sini, ujiannya Luring harus ya, di Bro? sini, nggak daring ya. Jadi memang Berarti konsekuensinya itu. cuman Jadi perkuliahannya gitu ya yang perkuliahannya kita memudahkan. Jadi kemarin juga ada beberapa yang japri ke saya terkait dengan perkuliahan di S2 itu karena status dia bekerja. Jadi saya menyampaikan bahwa kita membuka juga perkuliahan secara daring. Bahkan bahkan kalau memang kita perlukan perkuliahan private juga kita mau gitu. Yang penting ada mahasiswanya. yeah. Oke, baik Prof. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu terkait dengan fasilitator tentang kendala-kendala dan lain sebagainya di kampus. Nah, biasanya ketika S1 tuh ditanganinya oleh himpunan mahasiswa ya, Prof. Ya. Nah, kalau misal ini case-nya adalah S2, itu kira-kira fasilitatornya itu apakah tetap dari Himpro S1 ini atau bagaimana gitu dari pihak jurusan menghadapi hal tersebut gitu? Kalau itu langsung ke Kaprodi aja. Oh, langsung ke Kaprodi. Langsung ke Kaprodinya. Jadi kalau kegiatan Himpro itu kan untuk anak S1 ya. Yeah. Jadi tapi kalau kegiatan akademiknya ya semua dengan Kaprodi. Makanya ada Kaprodinya sendiri S2 itu sebenarnya. Karena dia menghandle semua. Jadi kegiatan akademik kayak ada misalkan kuliah tamu, kuliah umum atau ada kegiatan conference keluar atau apa itu langsung dengan Kaprodinya. Berarti langsung ke Kaprodi enggak sama Himpro S1 itu ya? Enggak. Kecuali kalau fast track ya. Oh, Fast track kan dia masih S1-nya belum lulus nih. yeah. Dia masih ikut Himpro. Oh. Jadi kita kemarin yang untuk keperluan akreditasi magister, jadi data-data keunggulannya karena ada mahasiswa fast track itu, prestasinya dia waktu S1 kita masukkan ke magister. Jadi enaknya ada fast track itu. Oke, baik Prof. Berarti terkait nanti S2 gitu itu dari Himpro tidak membantu gitu. Jadi S2 langsung ke Kaprodi gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana strategi yang efektif untuk mahasiswa yang sedang bekerja gitu, Prof, dalam menjalankan proses penyusunan tesis? Ini bagi S2 sih, Prof. Bagi S2. Tadi kalau dia mau risetnya disesuaikan dengan dia bekerja, kayak yang kemarin dari Pura Barutama itu, riset dia ya tentang, karena itu pabrik kertas ya, tentang hal tersebut dia melakukan risetnya di tempat dia bekerja. Tapi ada dosen pembimbing dari sini, jadi mereka pada saat konsultasi dilakukan secara daring, kadang tapi pernah juga ke sini kan Kudus ke sini dekat ya. Terus penyusunan tesisnya pun konsultasi secara daring, mereka dia risetnya di R&D-nya di Pura Barutama, tapi kalau memang kadang ada analisis yang harus dilakukan di sini, di sana nggak punya alatnya ya di sini nggak apa-apa. Jadi tesis itu secara aturan memang harus di tempat dia mengambil studi tersebut ya. Jadi kalau di UNES ya harusnya tesisnya di sini. Tapi kita sekarang ini membuat semuanya menjadi fleksibel sehingga kalau dia bekerjanya di mana mengerjakan tesisnya di situ ya enggak apa-apa. Yang penting dosen pembimbingnya di sini. Toh sekarang bimbingan konsultasi secara daring bisa dilakukan. Ya kan? Mau video callan bisa gitu kan. Jadi sudah enak gitu loh. Teknologi ya. Jadi tidak harus di sini tesisnya. Yang jelas ujiannya aja. Ujiannya tidak boleh secara daring. Ujiannya harus luring, nggak apa-apa kan sehari di sini gitu. Iya. Baik Prof. Sofi, mungkin ini ada pertanyaan tambahan terkait dari mahasiswa teknik kimia juga. Ini terkait dengan bagaimana peran dan upaya yang dilakukan oleh Prodi dalam membangun hubungan dengan para alumni. Nah, serta bagaimana kontribusi dan peran alumni terhadap jurusan gitu, Prof. Ya, jadi kalau yang namanya tadi ada IKU 1 ya, indikator kinerja universitas IKU 1 itu terkait dengan research study.
Tracer study itu keterlibatan alumni di situ. Jadi di tracer study itu ada beberapa poin isian ya, yang harus diisi oleh alumni. Nah di sini prodi memang harus menjalin kerjasama dengan alumni. Alumni juga harus menjalin kerjasama dengan prodi. Kalau mereka membutuhkan tenaga atau apa namanya lulusan, prodi membantu. Nah demikian juga dengan prodi terkait dengan IKU 1 tadi. Misalkan mendapatkan kerja kurang dari 3 bulan atau apa tuh kan di IKU 1 tuh. Terus UMR-nya 1,2 gajinya 1,2 UMR kan ditulis dimasukkan di situ. Jadi tracer study itu kan ada pertanyaan yang harus diisi yang bisa masuk ke IKU 1. Jadi kita alumni itu dosen yang ngurusi tadinya kan Buria ya. Karena Buria sekolah ke Barcelona sekarang digantikan oleh Bu Indra Sukma. Jadi Bu Indra Sukma ini yang menjadi perantara prodi dengan alumni. Jadi beliau ada di grup alumni, sehingga informasi saya di kampus hiring, ada informasi lowongan atau apa, termasuk pengisian untuk IKU 1 tadi, itu juga Bu Indra Sukma saya minta kepada alumni tahun 2024 khususnya untuk segera mengisi itu. Karena teknik kimia juga masih merah persennya untuk IKU 1 itu, jadi alumninya itu. Kemudian di awal tahun 22 kalau nggak salah itu alumni pernah berkumpul di restoran manapun di Dr. Cipto. Itu waktu itu membentuk kepengurusan. Saya lupa alumni apa namanya ya, alumninya teknik kimia itu. Ketuanya Hanif, ya toh Hanif angkatan 2012. 14. Nah, itu ketuanya waktu itu terpilih itu Hani. Jadi waktu itu yang datang tidak hanya alumni S1, kita kan diawali D3. Alumni D3 pun juga itu termasuk Lala yang dulu admin, itu kan juga alumni D3 tuh. Terus Asti yang jadi sekretarisnya Pak W4, itu kan juga alumni D3, itu juga ikut pertemuan itu, malah jadi pengurusnya. Jadi Hani waktu itu saya pesankan, jadi Ikatan Alumni Teknik Kimia UNES ini di bawah kepemimpinan Hani, saya minta solid, jadi ada kegiatan apa kayak reuni akbar atau apa gitu, itu malah seneng. Jadi kayak saya ini kan alumni Undip ya, alumni Undip tuh sering juga, jadi kayak ini besok Undip tuh ulang tahun ke-60 nih, 60 karena memang sudah tua ya. Jadi alumninya pada datang tuh dari angkatan 70-an sampai angkatan 2000-an datang semua ya, kayak gitu. Nah ini kok hari ini agak vakum ini, saya kurang paham. Jadi mungkin Himpro bisa juga kerjasama sama alumni. Ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni, di mana alumni ini ada kontribusinya sama Himpro. Alumni ini ada care-nya sama adik-adik kelasnya, termasuk tadi kampus hiring, mengisi kuliah tamu. Kan kadang juga kuliah tamu ada dari narasumber dari alumni. Atau Himpro mengadakan kegiatan talk show mencari narasumber dari alumni itu kan yang kayak gitu. Jadi link and match antara prodi dengan alumni itu di situ tidak hanya sebatas dari dosen atau prodi, tapi juga mahasiswa. Mahasiswa itu. Jadi kalau saya lihat Udip ya, waktu terakhir kita kegiatan itu kemarin di bulan Oktober atau September di Undip itu Himpro dengan alumni itu link and match-nya kuat sekali. Jadi bahkan kegiatan-kegiatan Himpro sponsor utamanya ya banyak dari alumni. Nah itu ya ini yang saya inginkan juga teknik kimia meskipun kita secara manajerial alumni kita memang belum setinggi Udip ya, tapi kan paling enggak mereka ada keterlibatan lah ya, apalah jadi kegiatan-kegiatan Himpro itu tidak hanya kegiatan antara Himpro dan Himpro, tapi tadi Himpro dengan alumni atau kegiatan misalkan kayak Cemeng Award itu ya tiap tahun. Nah itu alumni mau ikut kontribusi di situ atau dia misalkan kerja di mana mau buka stand di situ, promosi perusahaannya atau dia di situ include mau kampus hiring atau apa, silakan aja. Jadi intinya yang saya minta tadi ada kegiatan antara alumni dan kemahasiswaan yang rutin lah paling enggak dilaksanakan setiap tahun karena sudah ada organisasinya alumni itu bisa menghubungi si Hanif itu. Oke baik Prof, karena emang
alumni ini berpeluang banget ya Prof, ketika kita lulus nih, terus nanti Iya, ada kabar dari alumni terkait iya, ada lowongan pekerjaan iya, gitu. Jadi iya. emang ngebantu bagi kita Alumni itu mahasiswa nggak S1. bisa lepas karena Hmm, kita akreditasi saja. ya. Pada saat visitasi akreditasi itu kan alumni kita undang. Hmm, Jadi alumni itu juga akan ditanyakan oleh asesor. Alumninya diundang, pengguna alumni itu juga diundang. Jadi misalkan si A kerja, si A kerja di sini ya, atasannya manajernya juga diundang. Jadi waktu itu malah ada alumni kita si Afifah itu dulu bimbingan saya, dia kan jadi guru tuh, hmm, guru di daerah Kendal apa ya. Waktu itu kepala sekolahnya ya datang ke sini. datang ke sini. Ya karena dia jadi guru. Pada saat kemarin visitasi akreditasi Lamtek S1 tahun lalu. Jadi pada saat visitasi itu pengguna kita hadirkan secara hibrid, ada yang langsung ke sini, ada yang secara online. Tapi untuk alumni juga kita hadirkan secara luring, ada juga secara daring. Karena pasti dari asesor itu menanyakan keterlibatan alumni di prodi itu apa. Terus prodi itu ke alumni itu apa yang diberikan gitu. Jadi di sini pada saat core prodi dosen ditanya tentang alumni itu ya tadi di-match-kan jawabannya, benar nggak sih? Oh, alumni ini ada membantu misalkan setiap tahun memberikan beasiswa ke adik tingkatnya kayak gitu. Oh, berarti ada nih alumni. Saya pun juga kalau Undip ada akreditasi saya diundang sebagai alumni dan juga saya sebagai pengguna. Karena apa? Ada mahasiswa kita yang S2 di sana misalkan atau ada yang S3. Nah, kalau S2 S3-nya Undip itu akreditasi, saya diundang sebagai penggunanya. Nah, jadi ini apa namanya tadi pengguna dan alumni itu makanya ada di akreditasi itu juga ada kayak kepuasan ya, kepuasan pengguna, kepuasan alumni itu ada patokannya juga, harusnya nilainya sekian. Ya, baik Prof, berarti Ya, alumni ini emang apa ya, jadi pengaruh juga gitu ya buat ya, akreditasi juga. ya pengaruh sekali. Oke, baik Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ya, di apa namanya podcast Prolog part 1 ini. ya. Jadi apakah Prodi itu sudah memiliki peran aktif dalam memperkuat koneksi dengan dunia industri gitu, Prof? Apakah udah kuat atau belum? Gitu? Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan link and match juga ya, ini antara prodi dengan industri, memang beberapa tahun terakhir juga prodi sudah melakukan kegiatan pengembangan kemitraan atau benchmarking, apalagi kemarin 2 tahun 23-24 ya, itu kita mendapatkan PKKM 1,2 miliar dan 1,3 miliar. Salah satunya kegiatannya adalah pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan itu kita menjalin kerjasama dengan beberapa industri besar dan kecil terkait dengan menerima magang, kemudian loker, kemudian sebagai praktisi mengajar, karena kan sekarang praktisi mengajar itu juga harus ada di setiap prodi dengan target paling nggak 1 praktisi mengajar itu setiap semester. Tapi kalau prodi teknik kimia biasanya lebih dari itu. Kemudian ada guest lecture seperti itu. Nah ini kerjasama dengan industri itu yang kami lakukan terkait dengan hal itu. Jadi kita waktu itu saya ke Pertamina Cilacap RU4 ya, itu kilang internasional, kebetulan GM-nya itu teman saya, jadi saya ke sana dengan mudahnya kita diterima. Kemudian kita juga ke PT Pura Barutama karena ada masuk S2 ke situ. Kemudian kita ke Petrokimia Gresik, ada kakak kelas saya di sana. Kemudian kita ke Petronika Gresik, kita ke PT Gasuma Federal Indonesia, itu di Tuban, sama yang satu lagi PT Sumber Gas Indonesia juga di Tuban. Itu direktur sama GM-nya kebetulan teman saya semua. Jadi saya memang kalau level saya memang teman-temannya sudah menduduki posisi yang atas ya. Ya tadi alumni Undip dengan usia 60 itu memang posisinya sudah tinggi-tinggi. Bahkan kemarin yang kalau hadir kuliah umumnya Himpro, narasumbernya Mbak Inten itu, beliau itu kan alumni Undip 87 tuh. Dia sudah menjadi staf menteri kan. Jadi dia hadir ke UNES memberikan kuliah tamu ke mahasiswa teknik kimia.
Nah itu hal-hal seperti itu saya juga memanfaatkan teman dalam hal ini, tapi dalam memanfaatkan teman dalam arti positif ya. Nah di sini dengan hal itu akan mudah sekali mereka akan memprioritaskan bagi mahasiswa teknik kimia yang apply kalau nanti ada lowongan pekerjaan atau apply untuk kegiatan magang. Dan kemudian di Jakarta pun juga beberapa industri di Jakarta juga kemarin kita jajaki, ada yang kita di Cikarang, di Bandung itu juga. Jadi memang kita PKKM kemarin positifnya banyak. Jadi industri yang kita jajaki untuk kerjasama terkait dengan MPKM itu menjadi bertambah. Oke, baik Prof. Berarti udah lumayan banyak ya Prof koneksi antara prodi teknik kimia dengan industri yang udah ada di Indonesia. Ya, di sekitar Semarang juga ada juga waktu itu ke Kendal. Bahkan mereka open hiring juga ke sini. Waktu itu Kendal itu PT LBM, dia membuat baterai mobil Tesla itu. Kalau tahu mobil Tesla, nah baterainya yang buat dia. Nah itu open hiring ke sini, jadi dia meminta mahasiswa teknik kimia, mahasiswa kimia, bahasa Inggris dan Mandarin. Itu dia waktu itu kalau yang lolos langsung dikirim ke Cina 3 bulan, langsung nanti kerja di PT LBM itu. Jadi kita nggak hanya di jauh yang jauh dari Semarang ya, yang sekitar Semarang pun juga ada. Di Nusabud Demak ini itu kan juga manajernya teman saya kemarin mau open hiring juga, bahkan flyernya sudah saya kirim ke Himpro, dia buka lowongan untuk alumni teknik kimia. Dan dia kemarin manajernya itu HRD-nya tanya ke saya ingin melakukan open hiring untuk mahasiswa yang mau lulus. Open hiringnya mau di fakultas, saya minta hubungin Pak WD3 karena dia tidak hanya membutuhkan teknik kimia, tapi juga teknik mesin sama teknik arsitek apa-apa gitu saya. Jadi lebih baik ke fakultas. Nah, seperti itulah gunanya kita link and match dengan industri. Yang paling terasa sekali adalah di kegiatan praktisi mengajar tadi ya, praktisi mengajar sehingga mahasiswa itu tahu oh ternyata dunia industri seperti ini. Kemarin juga sempat itu ya Prof yang di PT Pokpan itu. Pokpan ya. Ya itu kan di sini juga gitu ya, sharing. Ya, Pokpan ya. Iya Prof. Oke mungkin baik sekian perbincangan mengenai aspirasi teman-teman teknik kimia Universitas Negeri Semarang. Mungkin dari Prof Selvi gitu, apakah ada memberikan pesan untuk mahasiswa S1 maupun S2 teknik kimia yang sedang menjalankan perkuliahan gitu Prof? Silahkan. Oh ya baik, terima kasih. Untuk mahasiswa S1 teknik kimia UNES ya, ini yang saya minta adalah angkatan 21 bisa lulus tepat waktu sebelum Agustus 2025, dan nanti angkatan 2022, 2023 dan seterusnya juga supaya bisa menyelesaikan studinya lulus tepat waktu. Artinya mahasiswa itu dia masuk di bulan Agustus ya berarti lulusnya sebelum Agustus. Nah mahasiswa itu dinyatakan lulus itu kalau sudah menyelesaikan revisi. Jadi kalau udah ujian tapi jangan santai-santai itu belum dinyatakan lulus. Nah yang akhir-akhir ini mahasiswa teknik kimia itu dia ujian di Juni, Juli, tapi terus revisinya mundur sehingga itu tidak bisa dikatakan lulus tepat waktu karena dia lulusnya adalah saat revisinya itu diselesaikan. Nah ini yang tolong nanti mahasiswa mulai 22 ke atas itu diperhatikan jangan sampai seperti itu. Karena kelulusan tepat waktu ini nanti juga mempengaruhi akreditasi prodi di tahun 2028 kita akan melakukan akreditasi lagi untuk yang S1 supaya kita tetap mempertahankan akreditasi unggul kita. Itu dan mahasiswa S1 juga saya minta untuk berpikir melanjutkan S2 dengan program fast track. Karena kita S2 teknik kimia ini besok melakukan reakreditasi, minimal yang kita harapkan adalah baik sekali. Ya, jadi baik sekali itu sudah bisa dipakai untuk masuk PNS. Kalau baik sekarang belum, tapi di sini yang ini kan belum pada lulus nih, jadi mereka masih aman, ini masih nanti ada akreditasi. Nah, yang kita harapkan minimal adalah baik sekali,
Yang kita harapkan sekali untuk S2 itu adalah unggul, karena syarat unggul kita sudah memenuhi, itu yang kita harapkan. Dan mahasiswa S2 yang sekarang sudah berjalan juga, saya minta tadi juga lulus tepat waktu. Lulus tepat waktunya magister itu 2 tahun atau 4 semester. Itu ya. Nah, selamat belajar, selamat menempuh studi di Teknik Kimia UNES. Semoga sukses ke depannya. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Prof. Selvi tentunya yang telah berkenan gitu menyempatkan waktunya terkait tadi udah menjawab pertanyaan yang begitu banyak gitu, Prof. Semoga jawaban dari Prof. Selvi dapat menjawab dari aspirasi teman-teman teknik kimia semuanya kayak gitu. Jadi jika nantinya dari teman-teman teknik kimia ada aspirasi yang belum terjawab, dapat mengisi link aspirasi yang sudah disediakan oleh panitia dan nantinya akan dijawab di Prodi Berdialog Part 2. Nanti dan mungkin nanti bisa dijawab juga di Instagram HMPTK gitu. Oke, saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Prodi Berdialog Part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.